Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang pengukuran kerangka dasar horizontal yang bertempat di EPTK UPI. Dengan dosen penanggung jawab yaitu Dr. Insinyur Fernandes Haji Iskandar Muda Purwo Amijaya MT. Boleh lanjut. Baik, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Atari Walidi, yang kedua ada Zaki Yusuf Firmansyah, yang ketiga ada saya sendiri, Gifariatullah Budiar, yang keempat ada Hilda Febrianti, yang kelima ada Muhammad Cisapito, dan yang terakhir ada Salmancita Alejandra. Lanjut. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Salma Citra. Hubungan mendatar titik-titik di atas permukaan bumi didapat melalui pengukuran mendatar yang disebut dengan istilah kerangka dasar horizontal. Metode poligon. Kerangka dasar horizontal adalah sejumlah titik-titik yang telah diketahui koordinatnya dalam suatu sistem koordinat tertentu. Sistem koordinat di sini adalah sistem koordinat kartesian, di mana bidang datarnya merupakan sebagian kecil dari permukaan elipsoid bumi. Faktanya, mahasiswa teknik sipil UPI belum bisa menjelaskan pengukuran poligon kerangka dasar horizontal. Pengolahan data poligon kerangka dasar horizontal dapat langsung dikerjakan secara manual dalam formulir ukuran atau secara tabelaris menggunakan lembar elektrolis spreadsheet di komputer. Contohnya adalah perangkat lunak atau Excel. Rumus-rumus dasar pengolahan data ditransfer dari penyajian secara analog menjadi rumus-rumus terprogram dalam bentuk digital. Mahasiswa teknik sipil UPI belum dapat mengerjakan pengolahan data poligon KDH. Penggambaran poligon kerangka dasar horizontal dapat dilakukan secara manual atau digital. Penggambaran poligon kerangka dasar horizontal akan menyajikan unsur-unsur, sumbu absis, sumbu ordinat, dan garis hubung antara titik-titik poligon. Mahasiswa teknik sipil UPI belum dapat menggambarkan poligon KDH. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, tidak dapat menjelaskan tujuan pengukuran poligon kerangka dasar horizontal. Yang kedua, tidak dapat mengolah data pengukuran poligon kerangka dasar horizontal. Dan yang terakhir, tidak dapat menggambarkan poligon kerangka dasar horizontal. Selanjutnya adalah pembatasan masalah. Agar permasalahan dapat dijawab secara operasional, maka ruang lingkup pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya membahas terkait yang pertama, membahas mengenai pengukuran kerangka dasar metode sifat datar, membahas mengenai pengolahan data kerangka dasar horizontal poligon, membahas mengenai penggambaran kerangka dasar metode poligon. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Permasalahan dalam laporan ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Apa tujuan prosedur dan penjelasan kerangka dasar horizontal? Yang kedua, bagaimana cara pengolahan data kerangka dasar horizontal metode poligon? Yang terakhir, bagaimana cara menggambarkan kerangka dasar horizontal metode poligon? Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dalam membuat laporan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan tujuan prosedur praktikum kerangka dasar horizontal. Yang kedua, menjelaskan dan menyajikan pengolahan data dalam pengukuran kerangka dasar horizontal. Yang ketiga, mengetahui cara penggambaran pengukuran kerangka dasar horizontal. Baik, selanjutnya ada bab 2 yaitu kajian pustaka yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Atari Walidi. Yang pertama terdapat pengertian poligon. Pengertian poligon adalah pengukuran kerangka dasar horizontal, merupakan pengukuran mendatar yang dilakukan untuk mendapatkan hubungan mendatar titik-titik yang diukur di atas permukaan bumi. Dikutip dari Purwo Amijaya tahun 2008. Metode poligon digunakan apabila titik-titik yang akan dicari koordinatnya terletak memanjang sehingga membentuk segi banyak. Metode poligon merupakan bentuk yang paling baik dilakukan pada bangunan karena memperhitungkan bentuk lengkungan bumi yang pada prinsipnya cukup ditinjau dari bentuk fisik di lapangan dan geometriknya. Pengukuran kerangka dasar horizontal metode poligon dengan menggunakan alat teodolit dilakukan bila situs yang akan dipetakan luas dan atau cukup sulit untuk diukur, dan terutama bila situs tersebut memiliki relief atau perbedaan ketinggian yang besar. Dengan menggunakan alat ini,
Keseluruhan penampakan atau gejala akan dapat dipetakan dengan cepat dan efisien. Dikutip dari Parrington tahun 1997. Metode poligon adalah salah satu cara penentuan posisi horizontal yang banyak titik. Tujuan pengukuran poligon untuk menentukan koordinat titik-titik ikat kontrol pengukuran, dikutip dari Kusmawati tahun 2014. Syarat-syarat poligon. Yang pertama, terdapat syarat geometrik. Alfa akhir dikurang alfa awal sama dengan sigma beta dikurang n-2 dikali 180 derajat. Rumus n2 didapat dari alfa awal sama dengan alfa akhir. Syarat absis, x akhir dikurang x awal sama dengan sigma d dikali sin alfa, dengan alfa sama dengan alfa ditambah k beta per n. X min c dikurang xc dikurang xa sama dengan sigma d cos a, xc dikurang xa sama dengan sigma d cos alfa ditambah kx. Selanjutnya ada syarat koordinat, yaitu y akhir dikurang y awal sama dengan sigma d dikali cos alfa, YC dikurang YA sama dengan sigma D cos alfa ditambah KY. Lalu K beta sama dengan minus F beta per N beta, dengan N sama dengan jumlah sudut. Berdasarkan bentuknya, poligon dibagi dalam dua bagian, yaitu jenis poligon secara visual dan jenis poligon secara geometrik. Berikut adalah jenis poligon secara visual. Yang pertama, terdapat poligon tertutup. Poligon tertutup ialah poligon yang bermula dan berakhir pada satu titik yang sama. Poligon tertutup berbentuk segi banyak karena garis-garis kembali ke titik awal. Selain itu, poligon tertutup berakhir di stasiun lain yang mempunyai ketelitian letak sama atau lebih besar daripada ketelitian letak titik awal. Selanjutnya ada poligon terbuka. Poligon terbuka ialah poligon yang titik awal dan titik akhirnya merupakan titik yang berlainan atau bukan satu titik yang sama. Poligon terbuka terdiri atas rangkaian garis yang berhubungan tetapi tidak kembali ke titik awal atau terikat pada sebuah titik dengan ketelitian yang sama atau lebih tinggi ordennya. Berikut adalah macam-macam poligon terbuka. Pertama, poligon terbuka tanpa ikatan. Selanjutnya ada poligon terbuka satu ujung terikat azimut saja dan ujung lain tanpa ikatan. Lalu ada poligon terbuka satu ujung terikat koordinat saja dan ujung lain tanpa ikatan. Yang keempat, ada poligon terbuka satu ujung terikat azimut dan koordinat, satu ujung lagi tanpa ikatan. Yang kelima, poligon terbuka pada kedua ujungnya terikat azimut. Yang keenam, poligon terbuka satu ujungnya terikat azimut, sedangkan ujung yang satu lagi terikat orientasi. 7, poligon terbuka, kedua ujungnya masing-masing terikat koordinat. 8, poligon terbuka, satu ujung terikat azimut dan koordinat, ujung yang lain terikat azimut saja. 9, poligon terbuka satu ujung terikat azimut dan koordinat, ujung yang lain terikat koordinat. 10, poligon terbuka kedua ujungnya terikat azimut maupun koordinat. 11, poligon bercabang. Berikut adalah jenis poligon secara geometrik. 1, poligon terikat secara sempurna. Poligon terikat sempurna yaitu poligon yang diketahui dua buah titik awal pengukuran dan dua buah titik akhir pengukuran yang telah memiliki koordinat dan sudut yang didapat dari hasil pengukuran sebelumnya. Dikatakan poligon terikat sempurna apabila 1, sudut awal dan sudut akhir diketahui besarnya sehingga terjadi hubungan antara sudut awal dengan sudut akhir. 2, adanya absis dan koordinat titik awal atau akhir. Dan 3, koordinat awal dan koordinat akhir diketahui. 2, poligon terikat sebagian. Poligon terikat sebagian yaitu poligon yang hanya diketahui salah satu titik, baik itu koordinat maupun sudut, di awal dan di akhir pengukuran. Dikatakan poligon terikat sebagian apabila 1, hanya diikat oleh koordinat saja atau sudut saja, dan 2, terikat sudut dengan koordinat akhir tidak diketahui. 3, poligon tidak terikat atau poligon bebas. Poligon tidak terikat atau poligon bebas yaitu poligon yang tidak diketahui sudut dan koordinatnya. Dikatakan poligon tidak terikat apabila 1, hanya ada titik awal, azimut awal, dan jarak, sedangkan tidak diketahui koordinatnya. Dan 2, tidak terikat koordinat dan tidak terikat sudut. Pengukuran kerangka dasar horizontal merupakan pengukuran mendatar yang dilakukan untuk mendapatkan hubungan mendatar titik-titik yang diukur di atas permukaan bumi. Sehingga untuk menghubungkan mendatar diperlukan data sudut mendatar yang diukur pada skala lingkaran yang letaknya mendatar. Berikut adalah syarat absis delta x. X akhir dikurang x awal sama dengan sigma d dikali sin alfa ditambah fx.
X2 sama dengan X1 ditambah D12 dikali sin alfa 12 ditambah Fx dikali D12 per sigma D metode Bowditch. Xn sama dengan Xn-1 ditambah Dn-1 dikali N sin alfa N-1 dikali N ditambah Fx D12 per sigma D metode Bowditch. X2 sama dengan X1 plus 12 dikali sin alfa 12 ditambah Fx D12 dikali sin alfa 12 per sigma D dikali sin alfa. Xn sama dengan Xn-1 itu metode transit. Xn sama dengan Xn-1 plus Dn-1 N sin alfa N-1 N ditambah Fx D12 dikali sin alfa 12 per sigma D dikali sin alfa. Syarat ordinat delta Y di akhir dikurangi awal sama dengan sigma D dikali cos alfa ditambah Fy dengan Y2 sama dengan X1 ditambah D12 dikali cos alfa 12 ditambah Fy dikali D12 per sigma D untuk metode Bowditch. Maka Yn sama dengan Yn-1 ditambah Dn-1 dikali N cos alfa N-1 N plus Fy dikali D12 per sigma D. Selanjutnya untuk metode transit Y2 sama dengan X1 plus D12 dikali cos alfa 12 ditambah Fy dikali D12 dikali cos alfa 12 per sigma D dikali cos alfa. Maka Yn sama dengan Yn-1 ditambah Dn-1 N dikali cos alfa N-1 N ditambah Fy D12 dikali cos alfa 12 per sigma D dikali cos alfa. Dengan ketentuan F beta sama dengan kesalahan ukuran sudut yang terjadi, Fx sama dengan kesalahan ukuran jarak sepanjang absis, dan Fy sama dengan kesalahan ukuran jarak sepanjang koordinat. Ada dua metode untuk melakukan untuk mengolah data poligon kerangka dasar horizontal, yaitu metode Bowditch dan metode transit. Metode Bowditch adalah dengan melihat besarnya kesalahan penutup sudut dan kesalahan absis dan ordinat. Dikutip dari Eva Suci Lestari tahun 2014, pada metode Bowditch, bobot koreksi absis dan ordinat diperoleh dari perbandingan jarak resultan dengan total jarak pengukuran poligon. Metode transit merupakan salah satu metode untuk mengatur absis dan ordinat dalam perhitungan poligon. Metode ini hanya mempengaruhi sedikit dalam perataan sudut daripada metode Bowditch. Secara teoritis, metode transit lebih baik untuk pengukuran di mana sudut-sudut diukur dengan ketelitian lebih tinggi daripada dari jarak. Dalam metode transit, bobot koreksi absis atau ordinat diperoleh jarak pada arah absis dibandingkan dengan total jarak pada arah absis atau ordinat. Metode transit lebih mempertahankan sudut dalam perataannya, sedangkan perataan Bowditch tidak mempertahankan sudut. Dikutip dari Safruddin tahun 2021. Luas adalah jumlah areal yang terproduksi pada bidang horizontal dan dikelilingi oleh garis-garis batas. Pekerjaan pengukuran luas secara kasaran dapat diklasifikasikan menjadi pekerjaan studio dan pekerjaan lapangan. Dikutip dari Purwamijaya tahun 2008, perhitungan dan informasi luas merupakan salah satu informasi yang dibutuhkan perencana dari hasil pengukuran lapangan. Pengukuran luas ini dipergunakan untuk berbagai macam kepentingan, yaitu hukum pertanahan, perubahan status hukum tanah, pajak bumi, dan lain sebagainya. Perhitungan luas dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu yang pertama, perhitungan luas secara numeris analog, kedua, mekanis planimetris, dan terakhir numeris digital. Selanjutnya ada bab 3, yaitu metodologi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Hilda. Metodologi. Lokasi praktikum pada lapangan ini dilakukan di gedung SPTK Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Berikut ini adalah gambar dari lokasi pengukuran KDH. Waktu pelaksanaan penelitian dan penulisan laporan ini adalah: yang pertama itu membuat tujuan pada tanggal 5 Oktober 2022, yang kedua membuat rumusan masalah pada tanggal 5 Oktober 2022, yang ketiga pengumpulan materi pada tanggal 6 Oktober 2022, dan yang keempat penyusunan laporan pada tanggal 7 dan 8 Oktober 2022. Prosedur praktikum. Adapun berbagai prosedur yang dilakukan dalam pengolahan KDH yaitu sebagai berikut. Yang pertama
pertama itu prosedur pengukuran, yang kedua itu prosedur pengolahan data, yang ketiga itu prosedur penggambaran manual, yang keempat itu prosedur penggambaran digital. Pada prosedur pengukuran dengan menggunakan alat teodolit adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dengan menggunakan patok yang telah ada yang digunakan pada pengukuran sifat datar, kerangka dasar horizontal didirikan alat teodolit pada titik patok awal pengukuran. Pada pengukuran poligon, alat didirikan di atas patok berbeda dengan pengukuran sifat datar kerangka dasar vertikal dengan alat yang berdiri di antara dua buah titik atau patok. Yang kedua itu target diletakkan di atas patok-patok yang mengapit tempat alat sifat datar berdiri. Gelembung nivo tabung diketengahkan dengan cara memutar dua buah sekrup kaki tiap ke arah dalam saja atau keluar saja serta memutar sekrup kaki tiap ke arah kanan atau kiri. Teropong diarahkan ke target belakang dan dibaca sudut horizontalnya pada posisi biasa. Teropong kemudian diputar ke arah target muka, dibaca pula sudut horizontal pada posisi biasa. Yang ketiga itu teropong diubah posisinya menjadi luar biasa dan diarahkan ke target muka serta dibaca sudut horizontalnya. Teropong ke arah target belakang dan dibaca sudut horizontalnya. Yang keempat, periksa pembacaan sudut dengan pengontrolan pembacaan dengan rumus pembacaan sudut luar biasa dikurangi pembacaan sudut biasa. Kontrol sama dengan sudut luar biasa dikurangi sudut biasa sama dengan minus 1 derajat kurang dari 0 kurang dari 1 derajat. Jika sesuai, teruskan dengan langkah berikutnya. Jika tidak, ulangi pembacaan. Alat teodolit dipindahkan ke patok selanjutnya dan dilakukan hal yang sama seperti pada patok sebelumnya. Pengukuran dilanjutkan sampai seluruh patok didirikan alat teodolit. Yang keenam, data diperoleh dari lapangan kemudian diolah secara manual, tabularis dengan menggunakan bantuan teknologi digital komputer. Pengolahan data poligon dapat diselesaikan dengan metode Bowditch atau transit. Pada metode Bowditch, bobot koreksi aksis dan ordinat diperoleh dari perbandingan jarak resultan dengan total jarak pengukuran poligon. Sedangkan pada metode transit, bobot koreksi aksis atau ordinat diperoleh jarak pada arah aksis dibandingkan dengan total jarak pada arah aksis atau ordinat. Prosedur pengolahan data. Adapun prosedur pengolahan data dalam pengukuran sifat datar KDH metode Bowditch adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menghitung syarat 1 dengan rumus alfa awal dikurangin alfa akhir sama dengan sigma beta dikurangin n dikurangin 2 dikali 180 derajat ditambah f beta. Yang kedua, lalu mencari beta koreksi dengan rumus beta n ditambah beta 1 di beta n sama dengan beta 1 ditambah f beta per n. Yang ketiga, mencari alfa koreksi dengan rumus alfa 1 sama dengan alfa awal, alfa 2 sama dengan alfa 1 dikurangin beta 1 ditambah 180, alfa n sama dengan alfa n dikurangin beta n ditambah 180. Yang keempat, menghitung syarat 2 yaitu syarat absis dengan rumus sigma delta x sama dengan d sin alfa. Yang kelima, menghitung syarat 3 yaitu syarat ordinat dengan rumus sigma delta y sama dengan d cos alfa. Lalu yang keenam, menghitung bobot dengan rumus bobot sama dengan d1 per sigma d. Catatannya itu jumlah bobot atau sigma bobot sama dengan 1. Lalu menghitung delta x koreksi dengan rumus koreksi delta xn sama dengan bobot n dikali sigma delta x. Yang kedelapan itu menghitung delta y koreksi dengan rumus koreksi delta yn sama dengan bobot n dikali sigma delta y. Yang kesembilan itu menghitung delta x setelah koreksi dengan rumus koreksi delta xn sama dengan delta xn ditambah koreksi delta xn. Yang ke-10 menghitung delta y setelah koreksi dengan rumus setelah koreksi delta yn sama dengan delta yn ditambah koreksi delta yn. Yang ke-11 itu menghitung koordinat x dan y dengan rumus x sama dengan x awal ditambah setelah koreksi delta xn. Yang y itu sama dengan y awal ditambah setelah koreksi delta yn setelah koreksi delta yn. Catatannya itu x awal sama dengan x akhir, y awal sama dengan y akhir. Lalu ada prosedur pengolahan data. Adapun prosedur pengolahan data dalam pengukuran sifat datar KDH pada metode transit yaitu yang pertama itu menghitung syarat 1 dengan rumus
alfa awal dikurangin alfa akhir sama dengan sigma beta dikurangin n dikurangin 2 dikali 180 derajat ditambah f beta. Lalu mencari beta, koreksi dengan rumus beta n sama dengan beta 1 ditambah f beta ditambah per n. Yang ketiga mencari alfa koreksi dengan rumus alfa 1 sama dengan alfa awal, alfa 2 sama dengan alfa 1 dikurangin beta 1 ditambah 180. Alfa n sama dengan alfa n dikurangin beta n ditambah 180. Yang keempat menghitung syarat 2 yaitu syarat aksis dengan rumus sigma delta x sama dengan d sin alfa. Yang kelima menghitung syarat 3 yaitu syarat ordinat dengan rumus sigma delta y sama dengan d cos alfa. Yang keenam itu menghitung bobot dengan rumus bobot sama dn sin alfa per sigma d sin alfa. Catatannya itu jumlah bobot itu sama dengan 1, yaitu selanjutnya menghitung bobot dengan rumus bobot sama dengan dn cos alfa per sigma d cos alfa. Catatannya jumlah bobot sama dengan 1, yaitu selanjutnya menghitung delta koreksi dengan rumus koreksi delta xn sama dengan bobot delta xn dikali sigma delta x. Yang ke-9 itu menghitung delta y koreksi dengan rumus koreksi delta yn sama dengan bobot delta yn dikali sigma delta y. Yang 10 itu menghitung delta x setelah koreksi dengan rumus delta xn ditambah koreksi delta xn. Yang ke-11 itu menghitung delta y setelah koreksi dengan rumus delta yn ditambah koreksi delta yn. Yang terakhir itu menghitung koordinat x-y dengan rumus x sama dengan x awal ditambah setelah koreksi delta xn, y sama dengan y awal ditambah setelah koreksi delta yn. Catatannya itu x awal sama dengan x akhir, y awal sama dengan y akhir. Selanjutnya itu ada prosedur penggambaran manual. Yang pertama itu siapkan kertas milimeter blok ukuran A3 dengan ukuran 42 cm dikali 29,7 cm dan alat tulis seperti pulpen, pensil, penghapus, penggaris dan lain-lain. Yang kedua itu atur orientasi kertas mau potret ataupun landscape. Yang ketiga itu buatlah jarak peta meliputi muka peta dan ruang legenda. Yang keempat itu hitung panjang dan lebar muka peta. Yang kelima hitung skala horizontal dengan satuan yang sama. Yang keenam buatlah sumbu data yang tegak dan yang titik pusatnya memiliki jarak tertentu terhadap batas muka peta. Yang ketujuh gambarlah titik-titik yang merupakan posisi tinggi hasil pengukuran dengan jarak tertentu serta hubungkan titik-titik tersebut. Yang kedelapan buatlah keterangan nilai tinggi dan jarak di dalam muka peta serta melengkapi informasi legenda, skala dan lain-lain. Lalu ada prosedur penggambaran digital. Yang pertama itu siapkan laptop, lalu buka software AutoCAD. Yang kedua itu atur satuan dengan command units, enter, ubah dalam sentimeter. Atur orientasi potret atau landscape, buatlah jarak peta meliputi muka peta dan ruang legenda. Yang kelima itu hitunglah panjang dan lebar muka peta. Yang ketujuh itu hitunglah skala jarak horizontal dengan membuat perbandingan jarak muka peta dengan total jarak horizontal dengan satuan yang sama. Yang ketujuh itu buatlah sumbu data dan tegak yang titik pusatnya memiliki jarak tertentu terhadap batas muka peta. Yang kedelapan itu gambarlah titik-titik yang merupakan posisi tinggi hasil pengukuran dengan jarak tertentu serta hubungkan titik-titik tersebut. Yang ke-9 itu buatlah keterangan nilai tinggi dan jarak di dalam muka peta serta melengkapi informasi legenda, skala dan lain-lain. Lalu ada instrumennya. Instrumen atau alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama itu ada teodolit, yang kedua itu 2 buah statif, yang ketiga itu 2 buah unting-unting, yang keempat itu 1 buah ram ukur, yang kelima itu formulir pengukuran, yang keenam itu alat tulis, yang ketujuh itu 1 buah payung, yang kedelapan itu 1 pita ukur, yang ke-9 itu pilox, yang ke-10 itu peta wilayah situasi, dan yang ke-11 adalah bon peminjaman alat. Pada kerangka berpikir itu, pertama itu ada pengukuran kerangka dasar horizontal bertujuan untuk memperoleh koordinat planimetris x, y, titik pengukuran. Nah, para mahasiswa S1 Teknik Sipil FPTK UPI belum mempelajari materi tentang pengukuran poligon kerangka dasar horizontal. Lalu ada para mahasiswa S1 Teknik Sipil FPTK UPI belum bisa mendapatkan koordinat planimetris dari titik pengukuran. Lalu itu ada pengukuran poligon kerangka dasar horizontal. Pada teknik analisis, materi pengantar serta praktikum lapangan survei dan pemetaan.
lalu ada hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi. Pada feedbacknya itu mengerti dalam melakukan pembacaan menggunakan alat teodolit dan dapat memperoleh data dari hasil pembacaan berupa koordinat dan geometris. Lalu ada diagram alirnya. Pertama itu ada poligon, pada tinjauan visual itu ada terbuka dan tertutup. Lalu ada tinjauan geometris itu terikat sempurna, terikat sebagian, dan tidak terikat. Pada tertutup itu ada dibagi lagi menjadi terikat, yaitu sudut, apsis, dan ordinat. Lalu pada terikat sebagian itu ada terikat sudut saja, terikat apsis, ordinat saja. Lalu ada bongkaran di lapangan azimut biasa dan luar biasa, jam horizontal, datar. Lalu ada koordinat titik-titik apsis, sudut jurusan awal, sudut jurusan akhir. Nah, ada kontrol sudut, yaitu azimut akhir dikurangin azimut awal sama dengan jumlah sudut beta dikurangin n kurang 2 dikali 180 ditambah f beta atau total koreksi beta. Lalu ada f beta sama dengan azimut akhir dikurangin azimut awal dikurangin jumlah sudut beta ditambah n minus 2 dikali 180. N itu jumlah titik sudut beta. Lalu ada beta koreksi sama dengan beta ditambah f beta per n. Lalu ada azimut ij sama dengan jurusan awal ditambah B0 ditambah positif atau negatif 360. Lalu azimut jk sama dengan azimut ij ditambah 180 di positif atau negatif 360. Lalu ada kontrol aksis, x akhir dikurangin x awal sama dengan jumlah dikali d dikali sin azimut ditambah fx atau total koreksi aksis. Fx sama dengan x akhir dikurangin x awal dikurangin jumlah dikali d sin azimut. Lalu ada kontrol ordinat, y akhir dikurangin y awal sama dengan jumlah dikali jumlah d dikali cos azimut ditambah fy total koreksi ordinat. Lalu ada fy sama dengan y akhir dikurangin y awal dikurangin jumlah dikali d cos azimut. Lalu ada koreksi metode Bowditch, yaitu xj sama dengan xi ditambah dij dikali sin aij ditambah fx dikali dij per jumlah d. Lalu ada yj sama dengan yi ditambah dij dikali cos aij ditambah fy dikali dij per jumlah d. Lalu ada koreksi metode transit, xj sama dengan xi ditambah dij dikali sin aij ditambah fx dikali dij dikali sin aij per jumlah d dikali sin a dikali d sin a. Lalu ada yj sama dengan yi ditambah dij dikali cos aij ditambah fy dikali dij cos aij per jumlah d dikali cos a. Baik, selanjutnya ada bab 4, yaitu hasil dari pembahasan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri terlebih dahulu dan juga akan saya, yaitu Zaki Supriyansyah. Boleh lanjut. Baik, di sini ada hasil terlebih dahulu. Ini adalah hasil dari praktek yang kami lakukan di EPTK UPI untuk menghitung luas poligon dari EPTK UPI. Nah, di sini kami mendapatkan 22 titik untuk menutup semua poligon di EPTK UPI. Nah, di sini ada titik pertama, yaitu dengan ada dua sudut, yaitu kanan dan kiri, dan sudutnya itu ada dua juga, yaitu biasa dan luar biasa. Nah, dari sudut kanan itu yang pertama itu ada sudut kanan biasa, yaitu berjumlah 59 derajat, 25 menit, 43 detik, dan yang luar biasanya itu 121 derajat, 25 menit, dan 43 detik. Dan yang kiri biasanya ada 33 menit, 35 detik, 35 menit, 20 detik, dan yang luar biasanya ada 213 derajat, 35 menit, 18 detik. Dan dari jaraknya itu 20 meter untuk titik satu. Nah, untuk yang lainnya terlampir sama seperti tadi datanya, yaitu ada kanan biasa, luar biasa, kiri biasa, kiri luar biasa, dan juga ada data jarak. Boleh lanjut. Nah, di sini ada langkah-langkah kita masuk ke pembahasan. Nah, yang pertama harus dicari itu ini memakai metode Bowditch terlebih dahulu, yaitu menghitung syarat satu dengan rumus alfa awal dikurang alfa akhir sama dengan sigma beta dikurang n min 2 kali 180 derajat tambah fb. Nah, yang kita cari di sini itu jumlah fb-nya dari ke semua beta dengan rumus syarat ini. Nah, di sini yang kita dapatkan 0,31 sudah memenuhi syarat karena syaratnya itu harus kurang dari 0,85.
Selanjutnya ada langkah yang kedua, yaitu mencari beta koreksi. Mencari beta koreksinya dengan cara rumus beta sebelumnya ditambah FB per N. Nah, ayahnya dapatkan beta koreksi di tabel tersebut. Bisa dilihat lampirannya. Nah, selanjutnya ada mencari alfa koreksi. Setelah mencari beta koreksi dengan rumus alfa, untuk alfa satunya itu memakai alfa awal, dan untuk alfa 2 nya memakai alfa yang sebelumnya dikurang beta 1 ditambah 180, dan untuk alfa koreksinya itu alfa koreksi dikurang beta koreksi tambah 180. Nah, nanti akan didapatkan data seperti di tabel tersebut, yaitu perhitungan alfa koreksi. Ada 22 juga sesuai ketik. Lanjut, di sini ada syarat kedua, yaitu syarat absis dengan rumusnya sigma delta x sama dengan d sin alpha. Nah, dari ke-20 nanti dimasukkan rumus itu dan akhirnya dapat 22 data tersebut yang di tabel. Boleh lanjut. Selanjutnya ada syarat ketiga, yaitu syarat ordinal dengan rumus sigma delta y sama dengan d cos alpha. Sama seperti sebelumnya, kita memasukkan data yang sudah ada karena alfanya sudah ada tadi, jadi tinggal dimasukkan, jaraknya juga udah ada, tinggal dimasukkan rumusnya, dan sehingga didapatkan data dari tabel tersebut. Ada 22. Lanjut. Setelah itu kita mencari bobot. Nah, di metode bobot di sini bobotnya itu hanya satu, tidak seperti metode transit. Metode transit itu ada dua, bobot x dan bobot y. Namun di bobot di sini hanya satu bobotnya. Nah, dengan rumus jarak dibagi sigma jarak. Nah, dengan catatan jumlah sigma jarak yang tanya itu harus satu, karena kita bisa dilihat di tabel ini juga jumlah dari jarak yang kita dapat itu satu, berarti sudah memenuhi syarat. Selanjutnya ada koreksi delta xn, yaitu bobot tadi dikali dengan sigma delta x. Nah, nanti setelah dimasukkan rumus didapatkan data seperti berikut. Selanjutnya penjelasannya akan dijelaskan rekan saya, yaitu Jaki Yusuf. Baik, untuk yang selanjutnya kita lanjutkan dengan menghitung koreksi delta y. Koreksi delta yn dengan bobot n dikalikan sigma delta y. Nah, untuk hasil perhitungannya terlampir pada tabel 10. Nah, setelah menghitung koreksi delta x, kita menghitung setelah koreksi delta xn dengan menggunakan rumus delta xn ditambah koreksi delta xn. Nah, untuk hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel 11. Setelah menghitung setelah koreksi, kita menghitung setelah koreksi dengan rumus setelah koreksi delta ym sama dengan delta ym ditambah koreksi delta ym. Nah, untuk hasil perhitungannya bisa dilihat pada tabel 12. Kemudian yang selanjutnya menghitung koordinat x dan y. Untuk menghitung koordinat x dan y, kita gunakan rumus x sama dengan x awal tambah skala koreksi dan y sama dengan y awal tambah skala koreksi. Dengan catatan x awal sama dengan x akhir dan y awal sama dengan y akhir. Dan hasil perhitungan koordinat x dan y dapat dilihat pada tabel 13 yang terdiri dari 22 patok. Nah, metode pembahasan. Metode transit perbedaannya hanya di bobot menjadi bobot x dan y. Nah, menghitung bobot dengan rumus bobot sama dengan dn sin alpha dibagi dengan sigma d sin alpha, dengan catatan jumlah bobot atau sigma bobot sama dengan 1. Hasil perhitungan bobot dapat dilihat pada tabel 19. Kemudian menghitung bobot dengan rumus bobot sama dengan dn cos alpha dibagi dengan sigma d cos alpha. Catatan jumlah bobot atau sigma bobot sama dengan 1.
Hasil perhitungan bobot dapat dilihat pada tabel 20. Nah, setelah menghitung rumus-rumus tadi, kita dapatkan gambar, yaitu gambar metode Bowditch dan metode transit. Untuk gambar metode Bowditch bisa dilihat pada gambar berikut. Kemudian untuk gambar metode transit juga sama, menggunakan rumus-rumus yang tadi dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya ada bab 5, yaitu kesimpulan dan rekomendasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Sarjito. Baiklah, selanjutnya ada kesimpulan di mana metode poligon adalah salah satu cara penentuan posisi horizontal banyak titik. Poligon adalah serangkaian garis berurutan yang panjang dan arahnya telah ditentukan dari pengukuran lapangan. Kemudian kerangka dasar horizontal adalah sejumlah titik yang telah diketahui koordinatnya dalam suatu sistem koordinat tertentu. Sistem koordinat di sini adalah sistem koordinat kartesian di mana bidang datarnya merupakan sebagian kecil dari permukaan elipsoidal bumi. Kemudian luas adalah jumlah area yang terproyeksi pada bidang horizontal dan dikelilingi oleh garis-garis batas. Pekerjaan pengukuran luas secara kasaran dapat diklasifikasikan menjadi pekerjaan studio dan pekerjaan lapangan. Selanjutnya ada implikasi, di mana poligon dapat dijadikan sebagai kontrol jarak dan sudut, basis titik untuk pengukuran selanjutnya, serta memudahkan perhitungan pada plotting peta. Selain itu, poligon juga sebagai dasar untuk tempat pelaksanaan pengukuran yang lainnya. Prinsip pada pengukuran kerangka dasar horizontal adalah dalam menentukan koordinat titik-titik yang diukur terbagi menjadi dua cara, yaitu pengikatan ke muka dan pengikatan ke belakang. Metode pengukuran luas biasanya diukur pada gambar situasi atau pengukuran tak langsung, dan dihitung dengan menggunakan data jarak dan sudut yang langsung diperoleh dari pengukuran di lapangan atau pengukuran langsung. Luas diperoleh dengan instrumen gambar. Dan terakhir ada rekomendasinya, yaitu mahasiswa teknik sipil UPI mencari referensi lain mengenai materi poligon agar mendapatkan banyak referensi sehingga dapat lebih mengerti. Kemudian mahasiswa teknik sipil UPI dalam melakukan pengukuran pada kerangka dasar horizontal harus dilakukan dengan teliti dan mengikuti prosedur yang sesuai dengan benar untuk menghindari terjadinya kesalahan. Kemudian mahasiswa teknik sipil UPI dalam mengolah data dan pengukuran luas harus mengerti terlebih dahulu cara mengolah data yang benar dan dikerjakan secara teliti. Baiklah, dan terakhir ada daftar pustaka, di mana di sini pertama ada Farrington DP tahun 1997, Early Reduction of Violent and Non-Violent Youthful Offending, European Journal on Criminal Policy and Research 5166. Kusumawati Yuli tahun 2014, catatan kuliah ilmu ukur tanah, Pusat Survei Geologi, Bandung. Lestari ES Sabri LM N Yuwono BD tahun 2014, pembuatan program perataan parameter jaring poligon dengan menggunakan Visual Basic for Application atau VBA, Microsoft Excel, Jurnal Geodesi Undip 31. Kemudian selanjutnya ada Purwamijaya IM tahun 2008, Teknik Survei dan Pemetaan Jilid 2, Jakarta, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Kemudian ada Safrudin M tahun 2021, uji perbandingan metode Bowditch dan metode transit dalam penghitungan poligon atau doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Baik, sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.